Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar jadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin berbagi pada para jamaah tentang bagaimana kita membersihkan diri. Membersihkan diri itu bukan hanya sekadar membersihkan secara fisik, karena kita itu punya kotoran-kotoran yang bersifat fisik maupun kotoran-kotoran yang bersifat non fisik. Di antara kotoran-kotoran non fisik itu adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita ini punya pikiran yang kurang tepat terhadap takdir Allah, sehingga kita mempersepsi negatif kejadian-kejadian atau peristiwa yang menimpa diri kita. Padahal tidak ada satupun peristiwa yang terjadi yang ada di luar kontrol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah bagian dari rencana Allah, dan tidak ada rencana Allah yang tidak baik. Semua rencana itu baik, dan rencana Allah itu pasti ada hikmahnya. Termasuk di dalamnya ketika kita tertimpa musibah. Berpikirlah positif bahwa musibah itu adalah peringatan dari Allah, karena Allah mencintai diri kita untuk mengingatkan diri kita supaya kita tetap dekat kepada Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita sakit, jangan pernah kita berpikir bahwa ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri kita, karena Allah tidak menciptakan keburukan bagi diri kita. Dengan sakit kita justru lebih banyak ingat kepada Allah. Dengan sakit kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita ketika kita sehat. Dengan sakit kita lebih banyak bisa berzikir, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak ingat kepada Allah, dan pada saatnya kita akan semakin merasakan nikmat di dalam hidup ini, karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan sakit kita. Ada sebuah riwayat yang dikisahkan oleh para ulama, yang ini berasal dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada sebuah kisah menarik yang berasal dari Anas bin Malik. Dikisahkan bahwa suatu ketika Anas bin Malik itu berjalan-jalan bersama Rasulullah. Nah, ketika sedang berjalan-jalan bersama Rasulullah, datanglah seorang Arab Badui dari arah belakang, yang dengan serta-merta seorang Badui itu menarik jubah Najrani yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Jubah Najrani itu satu jenis jubah yang dipakai oleh orang Arab, dan Rasulullah memakainya. Nah, ketika itu Anas berkata, aku memandang leher Rasulullah dan melihat bahwa jubah itu telah meninggalkan bekas merah di leher Rasulullah karena kerasnya tarikan dari orang Badui itu. Nah, orang Badui itu kemudian berkata, wahai Muhammad, berilah aku sebagian dari kekayaan Allah yang ada di tanganmu. Keras pernyataan dari orang-orang Badui kepada Nabi Muhammad SAW itu. Nah, merespon perkataan dari orang Arab Badui itu, Rasulullah pun kemudian menoleh kepadanya dan tersenyum, lalu memerintahkan kepada sahabatnya Anas bin Malik itu agar diberi uang. Berikanlah uang kepada orang Arab Badui itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan yang lain. Pada saat dihina, beliau tidak marah, bahkan tidak sakit hati.
Dia justru mendoakan kebaikan dan memberikan kebaikan pada orang yang menghinanya. Dan pertanyaannya kan, kenapa Rasulullah bisa bersikap seperti itu? Mau bersikap tenang, bersikap bijak di dalam menghadapi sikap orang yang menurut banyak orang tidak menyenangkan. Satu jawab yang sederhana, Rasulullah SAW memiliki kelapangan dada dan kecerdasan pikiran. Itu yang disebut dalam bahasa Arab dengan sikap hilmun. Hilm itu ketenangan, kejernihan berpikir, kelapangan dada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ini menurut yang saya renungkan, kita itu menjadi orang yang tenang, damai, dan bahagia itu karena sikap kita. Yang membuat hidup kita itu bahagia adalah sikap kita sendiri terhadap sesuatu. Termasuk ketika kita bisa membuang pikiran-pikiran kotor dari diri kita. Yang membuat hidup kita tidak bahagia justru juga diri kita. Sikap kita yang buruk terhadap suatu kejadian atau peristiwa adalah sumber penderitaan. Dan ini mirip orang yang sedang sakit sariawan, yang ketika makan tempe keripik misalnya, dan kemudian tempe keripik itu menyentuh sakitnya, menyentuh sesuatu yang sakit dari bibirnya, itu dia merasa tidak nyaman, apalagi kemudian makan keripik yang pedas. Dia bisa menangis, susah marah, dan uring-uringan. Wah, ini cucu saya namanya Kamil. Ya, aku ngaji dulu ya. Nah, yang membuat dia menderita itu bukan keripiknya, tetapi karena mulutnya, karena bibirnya, karena lidahnya berpenyakit. Nah, keripik yang dimakan oleh orang yang penyakit sariawan itu memang tidak menyenangkan. Tetapi bagi orang yang tidak sariawan, mungkin keripik itu sangat nikmat karena renyah, gurih, dan bisa dinikmati oleh orang karena tidak sakit. Demikian juga ketika kita itu sedang punya pikiran jernih, semua itu sedang dalam keadaan menyenangkan, semua jadi baik-baik saja. Sebaliknya ketika pikiran kita kotor, apapun seberapa tidak menyenangkan. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang yang sedang tidak nyaman pikirannya. Nah, waktu itu saya sedang mendengarkan satu nasihat yang datang dari seorang ustadz yang memang sangat keras. Dia marah ternyata. Ausin, jangan dengarkan nasihat seperti itu. Tidak nyaman, menyakitkan. Saya pun kemudian tersenyum dan saya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya ganti channelnya dan kemudian saya cari nasihat yang menyejukkan. Nah, ternyata nasihat menyejukkan itu membuat dia senang. Nah, ini pengajiannya bagus nih. Pengajian kok marah-marah. Jadi karena dia sudah berpikir tidak baik terhadap sesuatu, maka apapun yang keluar dari sesuatu itu jadi tidak baik. Demikian juga ketika kita mendengarkan ceramah, yang ceramahnya itu menyinggung perasaan kita, kita terasa tidak senang. Padahal mungkin saja ceramah itu betul, tapi karena kita sudah punya perasaan tidak senang terhadap isi ceramahnya atau bahkan penceramahnya, kita menjadi tidak nyaman ketika mendengarkan ceramah itu. Sebaliknya ketika kita itu senang terhadap isi ceramah dan apalagi orang yang berceramah, maka ceramahnya itu terasa menyenangkan. Ini persoalan respon kita terhadap sesuatu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak semua kejadian atau peristiwa yang kita hadapi itu semua serba sama dengan sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu itu kadang-kadang justru berseberangan dengan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita cintai. Bahkan ada sesuatu yang sangat tidak kita harapkan tiba-tiba muncul, tiba-tiba hadir, tiba-tiba terjadi. Dan itulah yang membuat kita tidak senang, sehingga kita merasa tidak nyaman. Nah, disinilah saya katakan banyak hal yang membuat kita tidak nyaman. Salah satunya adalah sesuatu yang disebut menyimpan memori-memori buruk.
Jangan pernah kita punya kegemaran untuk menyimpan memori-memori buruk tentang sesuatu yang sudah berlalu. Karena otak kita ini bisa diibaratkan wadah penyimpanan yang akan kotor ketika kita mengisi dengan sampah-sampah. Jadi otak yang kita miliki, yang diciptakan Allah itu bisa diibaratkan sebagai wadah penyimpanan yang akan kotor ketika kita mengisi dengan sampah-sampah. Di antara sampah-sampah yang bisa mengotori otak kita itu adalah memori-memori buruk. Pengalaman-pengalaman buruk seperti ketika kita dicerca, dihina, direndahkan, diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, dicemooh, dan pada saat kita tersinggung, pada saat kita gagal untuk melakukan sesuatu dan lain-lain peristiwa yang membuat kita itu tidak senang atau merasa tidak nyaman. Jadi ketika kita dihina, diremehkan, dicerca, dilecehkan, diperlakukan tidak baik, bisa saja itu membuat kita tidak nyaman, dan semua itu bisa tersimpan di otak kita. Dan itulah yang saya sebut sebagai sampah yang berpotensi mengotori pikiran-pikiran kita. Dan semakin sering kita menyimpan memori buruk kita di otak kita, akan semakin negatif sikap kita, dan bahkan perilaku kita itu akan semakin tidak pada tempatnya. Saya pernah menghadiri sebuah reuni SD, di mana saya itu memang di situ pasti punya kenangan yang kurang baik. Tapi saya berusaha untuk menikmati reuni itu, meskipun saya masih ingat itu ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi pada diri saya ketika itu. Tapi saya selalu mengatakan itulah bagian dari pengalaman hidup yang sangat bermanfaat bagi diri saya, untuk membuat saya semakin dewasa, termasuk membuat saya semakin bersabar untuk menghadapi realitas yang tidak saya inginkan. Saya pernah juga reuni Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Tentu saja saya kena punya kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan, tapi kenangan-kenangan itu saya jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah untuk berbenah diri, sehingga saya tidak pernah membenci apapun dan siapapun. Dan bahkan ada yang mengatakan pada saya, "Pak Husin, pernah nggak Anda itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari guru Anda?" Saya katakan pernah. Tapi apakah saya itu kemudian dendam pada guru saya? Tidak. Seperti apapun perlakuan guru saya tidak menyenangkan bagi diri saya waktu itu, saya jadikan pelajaran. Termasuk pelajaran ketika saya menjadi guru, saya tidak boleh berbuat seperti itu pada murid saya. Saya pernah mendapatkan hardikan, mendapatkan pelecehan dari salah seorang guru saya, tetapi saya tidak pernah dendam. Saya justru berterima kasih, karena itu adalah bagian dari cara saya untuk belajar, bahwa saya tidak boleh berbuat seperti itu. Itu contoh yang tidak baik dari seorang guru ketika bersikap terhadap muridnya. Ketika jadi mahasiswa juga begitu. Apakah saya pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari dosen saya? Saya katakan pernah, dan itu menjadi pelajaran bagi saya. Ketika saya menjadi dosen, saya tidak akan pernah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi para mahasiswa saya. Ya. Itulah yang kemudian saya katakan kepada para sahabat saya. Satu syarat agar hidup kita itu bahagia adalah membersihkan kepala kita, otak kita dari memori-memori yang mengotorinya, dari sampah-sampah busuk yang bisa ada di dalam pikiran kita. Saya katakan, sesuatu itu menjadi buruk atau tidak, itu terkait dengan sikap kita terhadap sesuatu yang ada pada diri kita itu. Ketika saya itu dilecehkan orang, saya berterima kasih karena saya tahu di mana kelemahan-kelemahan saya. Ketika saya dihina orang, saya tahu di mana letak kehinaan saya itu di mata orang banyak. Ketika saya dikritik orang, apalagi saya berterima kasih karena saya tahu sesuatu yang harus saya benahi. Ketika saya diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik oleh orang lain, saya menjadi tahu bagaimana seharusnya saya berbuat sesuatu pada siapapun yang pada satu saat mungkin akan bisa bersikap tidak baik pada diri saya. Dan saya bisa belajar untuk tidak bersikap seperti itu, karena sikap seperti itu bisa membuat orang sakit hati. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa bersih dari sampah-sampah pikiran, agar pikiran-pikiran kita itu bersih dari sampah-sampah? Nah, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita harus selalu berusaha mengingat kebaikan orang dan melupakan keburukannya. Saat orang lain menyakiti diri kita, carilah 1001 alasan agar kita tidak benci.
ingatlah selalu kebaikannya. Jangan sampai kita mengabaikan 1000 kebaikan orang lain hanya karena satu keburukan yang boleh jadi tidak sengaja dilakukan oleh orang itu. Saya yakin dengan saya yakinnya bahwa kita ini pernah tidak nyaman ketika berinteraksi dengan seseorang atau banyak orang, karena ada satu hal yang kurang menyenangkan ketika mereka lakukan pada diri kita. Tetapi banyak hal yang bisa kita pahami bahwa banyak sesuatu yang menyenangkan, banyak sesuatu yang baik yang dilakukan orang itu pada diri kita. Bahkan ketika saya itu punya memori yang buruk terhadap orang, saya segera beristighfar. Ya Allah, bersihkan diriku dari memori-memori yang kurang baik, agar saya tidak tersiksa dengan memori-memori yang tidak baik itu, termasuk memori-memori yang terkait dengan pergaulan saya dengan orang lain. Karena di antara sekian banyak orang yang pernah bergaul dengan diri saya, mungkin ada orang yang tidak bersikap baik terhadap diri saya. Dan itulah yang saya pahami sebagai cara saya untuk belajar menjadi orang baik dari orang yang tidak baik. Yang kedua, segera lupakan semua perlakuan buruk orang lain. Jadi kalau kita selalu bisa mengingat perlakuan lain, kita akan selalu ingin mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita lupakan semua perlakuan buruk orang lain, kita tidak akan pernah benci, apalagi dendam pada orang. Ibaratnya kalau tinta mengotori muka, maka tindakan yang bijak adalah membersihkannya, bukan membiarkannya atau menunjukkannya pada orang lain. Demikian pula saat orang berlaku buruk pada diri kita, menghina diri kita misalnya, alangkah bijak bila kita segera menghapusnya dari mulut kita, bukan memendamnya, apalagi membesar-besarkannya atau menunjukkan pada banyak orang bahwa kita adalah orang yang pernah dihina oleh seseorang. Biarlah mereka menghina diri saya, tapi jangan pernah Anda lakukan kepada orang lain ketika Anda berhadapan dengan orang lain, siapapun orang itu. Dan biarlah dia mencintai apa yang mereka lakukan, tetapi jangan pernah lupa untuk mendoakan agar orang itu segera bertobat untuk tidak mengulangi apa yang dia lakukan pada diri Anda. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah, mohonlah kepada Allah agar diberi hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Dan disinilah saya selalu ingat pada doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang bisa kita baca di dalam surat Taha ayat 25 sampai ayat 24. Doa itu adalah doa yang bisa kita panjatkan ketika kita berhadapan dengan siapapun, dimanapun dan apapun, agar kita betul-betul menjadi orang yang punya pikiran jernih, punya kelapangan dada, dan punya sikap yang baik dalam sesuatu. Doa itu adalah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Nah, di dalam kitab tafsir ini ceritakan sebagai doa Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku ketika menghadapi orang seperti Fir'aun ini. Mudahkanlah urusanku ketika menghadapi orang semacam Fir'aun ini. Lepaskanlah kekakuan dari lidah ketika harus mengatakan kebenaran darimu untuk orang seperti Fir'aun ini, agar orang seperti Fir'aun ini dan pengikutnya mengerti apa yang kukatakan. Dan inilah yang juga saya coba saya renungkan, dan kemudian saya ucapkan, ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin suatu saat saya bisa berhadapan dengan Fir'aun dan para pengikutnya yang keras kepala dan mengancam dirimu. Lapangkan dadaku ketika berhadapan dengan mereka. Mudahkan urusanku ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Fir'aun dan pengikutnya itu. Dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar aku bisa mengatakan sesuatu yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, sehingga mereka mau memahami apa yang saya katakan dan bisa menerima apa yang aku katakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja hal ini sangat tidak mudah untuk kita sikapi. Kita perlu belajar, tapi insya Allah dengan belajar kita akan semakin menjadi orang bijak untuk tidak terjebak pada satu sikap yang membuat kita itu punya sampah dalam pikiran-pikiran kita, karena punya memori yang tidak baik yang tersimpan di dalam otak kita, dan pada saatnya akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan perlindungan dari Allah
untuk bisa mengeluarkan memori-memori buruk dari otak kita, sehingga insya Allah kita akan selalu punya sikap dan perilaku yang baik dimanapun dan kapanpun kita berada, ketika kita berhadapan dengan siapapun yang harus kita hadapi. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita renungkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.